Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Kususanti, dosen program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Digital Branding. Penjelasan ini meliputi delivery, interaction, dan assessment. Dalam mata kuliah Digital Branding yang berbobot 3 SKS ini, mahasiswa belajar tentang prinsip dan konsep branding, khususnya menggunakan media digital. Mahasiswa belajar menganalisa situasi dan menerapkan konsep digital branding pada sebuah organisasi, kemudian membuat perencanaan proyek digital branding yang sesuai dengan hasil analisa situasi. Secara berkelompok, mahasiswa belajar mempraktekkan proyek yang telah direncanakan dan mengukur hasilnya. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Salah satu CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah Digital Branding ini adalah mampu merencanakan, memproduksi, dan mendistribusikan pesan komunikasi untuk berbagai tujuan, menggunakan beragam platform media sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Sedangkan CPMK dari mata kuliah Digital Branding ini adalah menguasai pendekatan-pendekatan branding dan menerapkannya pada berbagai kasus. Kedua, mampu melakukan analisa situasi dan menyusun perencanaan program digital branding untuk sebuah kasus. Berikutnya, mampu melaksanakan kegiatan proyek digital branding pada sebuah organisasi atau perusahaan, serta mampu melakukan evaluasi keberhasilan proyek digital branding pada organisasi atau perusahaan. Terakhir, sub CPMK dari mata kuliah Digital Branding ini adalah mampu mengenali konsep branding dan tujuan dilakukannya pada sebuah organisasi, mampu memahami 7 brand approach, mampu memahami brand identity prism dan customer based brand equity, menerapkan berbagai teori digital branding sebagai landasan membuat proyek. Keempat, mampu membuat perencanaan dan melaksanakan program digital branding yang tepat untuk membangun brand equity, serta mampu mengevaluasi program digital branding. Secara singkat, materi pembelajaran dalam mata kuliah Digital Branding ini adalah 1. Pengantar brand management, 2. 7 brand approach, ketiga brand identity prism dan customer based brand equity, keempat digital communication, kelima integrated marketing communication, keenam designing and implementation brand marketing program, dan terakhir digital branding measurement and evaluation. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah Digital Branding ini adalah project-based learning, yakni setelah mendapat penjelasan mengenai berbagai konsep digital branding, mahasiswa mengerjakan sebuah proyek digital untuk sebuah produk atau perusahaan. Mulai analisa situasi, menyusun rencana dan strategi, mengimplementasikan, serta mengevaluasi hasilnya. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Digital Branding ini terdiri dari interactive learning mengenai konsep digital branding dengan merujuk pada berbagai buku dan jurnal, diskusi kasus, diskusi kelompok, presentasi dari mahasiswa, serta praktek langsung membuat sebuah proyek. Sistem penilaian dalam mata kuliah Digital Branding ini adalah UTS sebesar 30%, UAS 30%, dan tugas sebesar 40%. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran untuk mata kuliah Digital Branding, yaitu pada sesi 14 mengenai Digital Branding Measurement and Evaluation. Sesi ini menjelaskan mengenai pengukuran dan evaluasi program Digital Branding, meliputi evaluasi input, output, outtakes, outcome, dan impact. PR atau yang corporate PR. Jangan nanti kegiatannya corporate PR, measurementnya MPR, misalnya gitu ya. Jadi setiap kelompok ini tentu punya turunan ya. Kalau MPR tuh dikerjakan sebesar 2 ya. Lalu kan biasanya diukur per inch. Kalau di media tuh udah terima iklan ya. Misalnya dari produk apa sih ini? Minuman apalah gitu ya, dan sebagainya. Nah, si minuman ini pasang iklan di koran Kompas. Dia harus bayar berapa? Ada dasar ilmiahnya. Yang mungkin bisa menjelaskan lebih clear adalah makna MARA ya, yang disebut makna MARA pyramid model. Saja bagaimana kita melihatnya, quality of message presentation.
bagus nggak sih misalnya mau ada launching lalu media yang diselect ya, yang diselektif. Kita mau mengundang wartawan dari media apa saja, atau kalau sekarang digital kita bicara ini, kita harus mengenal apa yang diketahui, dipikir dan dirasakan ya. What does target audience know, think and feel gitu. Jadi publikasi atau konten-konten PR kita itu akan baik hasil ya. Lagi tertarik apa kuliner. Oke, bisnis kuliner dannya di Instagram. Masukkan apa keywordnya? Objektif. Sebenarnya tujuan bisnisnya atau produknya ya. Ada produk-produk yang high involvement toh, yang mikirnya itu panjang. Karyawan Oke. penumpang. Oke. Cuma karena mungkin harganya masih terjangkau, jadi masih banyak orang yang Memaklumi. pakai. Yang kita akan lakukan itu realistik. Apakah reasonable? Apakah mungkin gitu. Nah sekarang kita cek, kita buat nih konten-konten yang bagus, pasti konten bagus dong ya, bagus sekarang DJ gini. Tapi tadi ternyata internalnya kita lupakan. Secara program sendiri, oke, kita buat aja ya event gitu ya, event musik atau apa gitu ya, bangun koridor baru gitu ya. Itu diukur pada saat kapan ya. Misalnya ada kenaikan jumlah follower sebanyak 10.000 dalam waktu 3 bulan, itu harus seperti itu ya, ada rentang waktu. Ini kita bawa kemana-mana ya, lingkaran ini ya. Saya sudah siapkan worksheet, kita coba langsung latihan ya. Itu harus perhatikan juga stakeholder. Kalau di PR stakeholdernya biasanya 7 ini ya. Apakah government, ini gimana ya perusahaan kita nggak terdukung nih sama pemerintah gitu ya. Ingat kasusnya Gojek, Grab. Waktu awal-awal kan banyak pertentangan ya, transportasi online nih undang-undangnya belum ada, jadi sebenarnya dilarang apa enggak nih. Bingung ya. Biasa begitu bisnis atau praktek itu lebih dulu daripada undang-undangnya ya. Jadi undang-undangnya baru nyusul. Nah itu kan berarti program PR yang kita lakukan adalah banyak government relation ya, lobby dengan pemerintah, dengan DPR ya. Ya ujung-ujungnya supaya favor lah ke kita, sama-sama. Target audience yang ditulis, silakan ditulis di kotak yang ketiga, harus spesifik ya, atau kampanye-kampanye dari organisasi kesehatan ya, kan ada tuh yang mengkampanyekan hidup sehat gitu, ya. Oke, jadi tulislah target audience yang memang spesifik ya. Jangan lupa selalu terkait ke objektif tadi ya. Kalau objektif komunikasinya kita mau memakai Instagram, kira-kira usia yang mayoritas pengguna Instagram usia berapa? Maksimal mayoritas lah ya, 38an, oke ya, sesuai nggak dengan objektif kita tadi di atas ya. Gak mau Bu, pokoknya saya maunya TikTok. Sesuai nggak? TikTok kan lebih rendah lagi ya. Berapa usia mayoritas pengguna TikTok? 20, oke ya. Ya, contohnya meningkatkan kesadaran merek tadi ya, brand awareness di kalangan pria wanita menjadi tahun peminat olahraga lari ya. Nah ini taktiknya, setiap strategi pasti mengandung taktik ya. Taktiknya apa? Melakukan kampanye paid dan own media. Jadi jangan cuma own media aja, buat konten, setiap hari satu konten ya. One post, one day one post, pokoknya setiap hari ada postingan terus gitu. Ya ternyata engagementnya kurang. Ya kalau memang diperlukan kita paid media. Ya kita kalau di Instagram apa? Boost ya, boost post gitu. Atau kalau di yang lebih baik lagi pakai meta ya. Meta.
Meta ad manager dia sudah bisa ke Facebook dan ke Instagram, ya. Menyelenggarakan acara dan lomba olahraga lari. Nah, tadi konteksnya olahraga lari, ya. Konsumen muda pada hari Minggu semua, ya. Ini yang dimasukkan ke dalam strategi. Ada pertanyaan? Langsung ya, penggemar dia. Lihat aja. Siapa lagi? Kan pria wanita mungkin satu-satu ya. Yang wanita ada nggak yang suka lari? Siapa yang pengamat? Oke, ya. Bicara influencer itu masalah lain lagi ya, banyak lagi tuh. Ada yang nano, mikro, makro, mega, ya, selebriti gitu. Nanti harus dibuat spesifik lagi, ya. Oke, sudah ya untuk strategi. Nah, masuklah ke dalam PESO, ya. PESO ini ada paid, earn, share, dan own. Oke, apa kira-kira? Paid udah jelas berbayar, ya. Kita bayar iklan, ya, influencer, bayar di acara-acara sponsor, ya, bayar ke buku mungkin ada penerbitan apa gitu, ya. Intinya membayar, ya. Sampai ke pasang billboard juga boleh, ya. Kalau kita ini bedakan saja dengan iklan, ya. Tentu kalau public relation konten-kontennya lebih soft, ya, soft selling. Apa kita punya campaign tadi, ya, campaign toleransi beragama, campaign hidup sehat, ya, campaign ramah lingkungan, ya, kayak gitu. Itu bisa kita pakai billboard, tapi kan harus bayar, ya. Jadi ini yang kita lakukan, ya. Kedua, earn media itu kita mengundang wartawan, itu contoh yang paling jelas. Jadi kita tidak bayar tapi terpublish, ya. Kita tidak bayar tapi terpublish di media, ya. Blogger juga begitu. Siapa blogger yang cukup populer? Suka lihat blog-blog? Ada fashion blogger, ada traveling, ya, orang yang suka jalan-jalan, ya. Ada buat blogger juga. Tapi di YouTube, ya. Blog ini yang lebih spesifik, artinya yang tertulis. Jadi dia punya web, ya. Nah, itu kalau kita bisa dekati mereka, kita bisa terpublish, ya, dimuat mengenai produk kita, organisasi kita, campaign kita, gitu ya, tanpa berbayar, mudah-mudahan. Tapi kalau dia bayar, oh, kalau mau dimuat di blog saya ada rate-nya. Sekarang kan dikit-dikit red card, ya. Siapa yang punya red card jadi influencer? Ya. Kalau sudah masuk ke berbayar, ya berarti ke paid. Gak apa-apa, kita lihat saja, ya, apakah worth it, apakah cukup masuk akal, gitu ya. Kita bisa berbayar atau tadi earn, ya. Word of mouth ini contoh juga yang banyak dilakukan untuk earn media. Word of mouth apa? Maksudnya ditulis oleh seseorang tanpa kita membayar. Kalau kita influencer, dia muat di konten IG-nya dia, ya iya lu bayar kan, ya, pasti ngomong baik-baik. Tapi ada loh ternyata orang berkunjung ke restoran kita atau ke hotel kita, lalu dia menulis pengalaman yang baik, ya, tentu yang positif. Padahal dia nggak kita approach untuk memuat tulisannya, ya, kontennya secara berbayar, ya. Jadi word of mouth. Nah, cuman ini kan juga tidak turun dari langit. Bagaimana word of mouth bisa terjadi? Ya, pasti yang bagus kan. Bagaimana supaya orang bisa mereview produk kita dengan baik? Karena puas.
kasih good rating. Oke. Yes, pertanyaan bagaimana seseorang bisa merating baik? Kualitas. Jadi internalnya juga harus dijadikan salah satu objektif. Ya. Kasih diskon. Oke, boleh. Kalau itu kita anggap sebagai souvenir atau sesuatu yang sudah direlakan, ya itu bisa ke earn. Tapi kalau kita kasihnya es krim kali 1000 juga duit itu ya, nggak bisa, itu paid gitu ya. Ya silakan saja kita menganggap itu berbayar atau tidak gitu. Kalau kita upload di medsos kan mungkin pakai Canva lah, pakai Photoshop, pakai apa gitu ya, didesain materinya, foto-fotonya, video-videonya, ya itu sudah baik atau belum ya. Nah, dilihat apanya, kualitas dan kesesuaian pesan. Misalnya tadi mau meningkatkan awareness orang terhadap LRT koridor baru, ya. Nah, isi pesannya sudah baik atau belum? Kualitasnya sudah belum? Seperti tadi Mas Rias, kayaknya yang pesan kemarin begitu-begitu aja ya. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa baik kualitasnya ya, sesuai dengan tujuan. Media yang digunakan sudah tepat belum? Jadwalnya kita buat ya, tanggal berapa posting apa, tanggal berapa event apa, tanggal berapa ngapain. Kalau tadi yang kasus peminat olahraga lari, bener nggak kita ambil di hari Minggu? Kenapa? Di acara apa kalau hari Minggu? Car Free Day misalnya ya. Baik, jadi jadwal pelaksanaannya ya. Bahkan ada tuh yang sampai mencari-cari tahu ya, tapi ya kadang-kadang berubah. Posting yang paling oke hari Jumat sore gitu. Pernah dengar gitu nggak? Tapi apakah benar ya? Ya coba saja. Mungkin bisa jadi berbeda-beda setiap produk, setiap isu ya, setiap konten. Ada yang justru di hari Senin misalnya ya. Tapi itu masalah jadwal. Pemilihan target. Tadi ya, mau yang anak-anak, ABG, emak-emak, Mahmud Abbas ya. Mamah muda anak baru satu. Ya kan beda lagi kalau yang bapak-bapak sugar daddy. Oke, terus kalau kita mau mengambil seseorang lah untuk menjadi pembicara, spokesperson, testimoni ya, di acara Car Free Day kita mau ada event apa gitu ya, terus ada sambutan atau apalah gitu ya. Nah, ini siapa yang menjadi spokesperson? Apakah CEO, brand manager, ketua yayasan, pemimpin organisasi, apapun ya, dia siap nggak? Dia punya nggak public speaking skill gitu ya? Nanti kalau ngomong nanti malah nggak lancar, harus dilatih dulu apapun ya. KOL, influencer, endorser, semuanya ini harus kita evaluasi. Jadi di tahap evaluasi input ini kita evaluasi ya. Tentang dampak namara ya, kalau ada yang mau lebih detail nanti bisa baca bukunya ini ya. Bukunya namara dia ada di Watson and Noble tahun 2009 ya. Ini piramida si makna ya. Oke, siapa yang mau buat skripsi, buat tesis mengenai ini boleh. Oke, itu ya evaluasi input. Nah, contoh saja sekarang karena banyak menggunakan endorser, influencer, ini ada salah satu tools yang bisa kita pakai dari Tears. Ini ada di bukunya Terence Sim. Dia punya dimensi Tears ya. Trustworthiness, expertise, attractive, respect, dan similarity. Bagaimana mengevaluasi seorang KOL? Ya, tadi kan sepintas kita ya udah si A, si B gitu ya. Tapi kalau mau lebih detail kita bisa cek seperti ini. Apakah dia influencer yang memang bisa dipercaya? Trustworthiness. Ya. Ada tuh orang-orang yang ya pokoknya asal kan yang penting dibayar ya sudah, ngomongnya yang baik gitu ya. Tapi bener gak sih kalimat-kalimat yang dia ucapkan
Apakah dia punya basic ya profesi di bidang itu? Apa memang dia berpendidikan dan punya pengalaman di bidang itu? Ya, boleh kita ini silakan gitu ya, level ininya boleh, tapi kira-kira influencer yang bisa dianggap expertise yang memang dia punya background ya, punya pengalaman, pengetahuan yang sesuai dengan apa yang dia akan katakan gitu. Kan ada tuh kemarin kayak kasus skincare yang ternyata merusak kulit, lalu dikomentari dok ya gitu-gitu deh. Ya, nah itu kan jadi, dan sorry tuh saya kan ada tuh produk-produk skincare yang white label ya, tiba-tiba merek Santi gitu kan. Bisa dibuat tuh di pabrik-pabrik maklun ya. Oke, udah gitu KOL-nya juga ngasal ya. Attractiveness memang tetap perlu. Seorang influencer itu ya good looking, ya tampil ya nggak harus ganteng cantik bagaimana, tapi enak dilihat seperti itu ya. Tetap ada unsur seperti itu. Respect, memang dia dihormati. Ya dihormati ini dari mana? Bukan soal pinternya pinter, bukan soal menariknya menarik. Citra, ya. Ada kan artis-artis yang di belakang sana jumpalitan nggak karuan tingkah lakunya ya, nah itu kan bisa mempengaruhi ya. Bukan tidak pernah ada brand ambassador yang diputus kontraknya karena kasus ya. Dan similarity, apa kira-kira samaan antara dengan ya, samaan dalam hal apanya? Kepribadiannya, karakternya, yang paling jelas gender dan usia ya. Jadi kalau kita mau populerkan sepatu olahraga untuk apa gitu ya, ya sudah, dia usia dan gendernya sesuai atau tidak ya. Mungkin kalau produk gampang ya, tapi kalau isu atau sebuah pesan-pesan ya ramah lingkungan gitu ya, atau apa tadi, toleransi beragama gitu ya. Nah itu similarity-nya juga harus jelas ya. Orang-orang yang memang appeal gitu ya, yang cocok ya, kesamaan antara target audiens kita dengan si KOL ini ya. Supaya gue banget gitu ya, supaya terwakili gitu ya. Baik, ini salah satu saja cara mengukur evaluasi input ya, untuk yang mengukur si penyampai pesan ya. Mengukur kesesuaian ya harus benar-benar dilihat ya. Tidak bisa, umumnya tidak bisa kita mengukur diri sendiri toh. Saya nulis sendiri konten artikel gitu ya, terus ya udah bagus ya udah gitu ya. Biasanya harus ada benchmark atau kurasi ya, yang entah pimpinan kita, entah rekan, entah siapa gitu ya. Jadi dikurasi, diedit. Kalau di media, di bisnis media ada reporter, ada editor ya. Nah itu pasti harus ada ya. Jadi semua yang akan kita lakukan dievaluasi dulu. Baik, ada pertanyaan? Nah, kalau sudah clear semua, sudah mulus semua, sudah baik semua, baru masuk ke activity ya. Nah, activity-nya silakan mau ditulis, ngapain nih kita ya. Ini contoh saja, kalau di marketing PR kita buat publikasi, kita buat event ya, sponsorship, speed, macam-macam. Oke. Jadi activity-nya apa? Konten di Reels sehari sekali, konten di TikTok gitu ya, konten di YouTube, atau ada event. Nah, sertakan di dalam activity ini bukan hanya buat event, buat konten media sosial, bukan gitu, tapi terutama meliputi si input ini ya. Pesannya seperti apa, jadwalnya kapan, KOL-nya siapa, ya target audiensnya siapa, kira-kira ini semuanya
didetailkan di dalam activity kita. Ya. Nah, ini ya. Kalau secara umum kita buat website, terus websitenya apa? Udah punya sih Bu. Ya udah, terus apa nih ya sekarang yang harus kita lakukan? Kita lakukan SEO, ya, supaya website kita bisa muncul di halaman pertama pencarian Google. Ya. Nggak nendang Bu, tetap aja udah buat SEO, tetap aja tenggelam. Ya, kalau orang masukkan keyword skincare wanita, nggak ada tuh brand produk saya muncul, ya. Berarti tambahkan dengan advertising, bayar nanti pasti muncul di atas. Sponsor itu pasti ada tulisan. Ya. Oke, tapi bukan berarti kalau yang bayar, kalau nggak bayar nggak nih ya, tetap optimisasinya tetap juga harus dilakukan. Ya, banyak buat konten, ya, banyak ada cara-caranya. Ya, baik, press release, blog, sosmed, apa tadi ya, direct mail. Siapa yang suka terima email hari-hari dari si A, si B, si Anu, si itu ya, terima email. Oke, mobile application ya, virtual event, silakan. Berapa mobile apps yang ada di handphone teman-teman? Sekarang karena memang sangat mudah, nyaman, kita tidak akses di laptop atau di PC ya. Jadi menggunakan mobile apps ini juga salah satu digital PR. Nah, ini contoh virtual run dari Milo ya. Kita ikut lari sendiri. Tapi kan masuk ke apps-nya ya. Mungkin ke Strava, Adidas atau siapa nanti dikoneksikan ke panitia. Nih saya sudah ya, dan nggak bisa bohong itu ada GPS-nya. Ya. Okay. Atau hybrid ya. Ini ada satu contoh dari perusahaan asuransi ya, Ing Insurance. Dia lakukan eventnya, sponsorship bentuknya secara offline, tapi terpublish secara online, publikasinya secara online. Coba ya, saya punya video. Demikian video penjelasan mengenai mata kuliah digital branding yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.